Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian salat dan salam tanpa pula sama-sama kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenakan nama saya Muhammad Syukri Rijal. Di sini di SMP 1 di Pang ini saya bertugas mulai dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai sekarang alhamdulillah. Di sini saya menemui guru-guru yang sangat hebat, guru-guru yang sangat luar biasa, yang selalu mau bekerja sama dalam rangka untuk membawa sekolah kita ini kepada arah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kemudian juga selama saya berada di sini, saya melihat ada beberapa hal yang mungkin saya berusaha untuk melakukan perubahan dalam konteks tetap melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah yang sebelumnya. Namun ada beberapa gebrakan dan mungkin program yang saya buat di samping melanjutkan program yang sudah ada. Yang pertama sekali adalah program di segi untuk pembentukan karakter bagi anak-anak kita. Di situ kita coba di dalam pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan setelah selesai sholat zuhur, yang biasanya melaksanakan sholat zuhur itu tetap dilaksanakan, tetapi kita tambah dengan pelaksanaan zikir setelah selesai sholat zuhur. Zikir dan doa setelah sholat dilaksanakan setelah sholat zuhur dan duha berjamaah dengan menugaskan seorang siswa untuk memandu secara bergantian. Hal ini bertujuan untuk mendidik sikap kepemimpinan di kehidupan bermasyarakat dan membiasakan setiap siswa melaksanakan zikir setelah sholat. Kemudian berikutnya, yaitu kita membiasakan kepada anak-anak kita setiap pagi dan sore itu selalu membaca zikir pagi dan sore, yang isinya adalah ruqyah bagi diri anak-anak kita tersebut dalam rangka membentengi dirinya dari hal-hal yang barangkali tidak kita ingini, seperti pengaruh dari sihir dan lain sebagainya. Literasi pagi yang sudah dilaksanakan yakni berupa membaca doa-doa dan zikir al-maksurat. Doa al-maksurat adalah kumpulan doa-doa yang dibaca setiap pagi dan sore sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dari pembiasaan membaca doa-doa dan zikir al-maksurat ini adalah untuk melindungi siswa-siswi dari gangguan setan ataupun jin. Kemudian juga kita berusaha yang sebelumnya belum ada melaksanakan ibadah sholat duha, namun juga kita memberikan pembiasaan kepada anak-anak kita setiap pagi itu melaksanakan ibadah sholat duha. Karena ada sebahagian dari kita yang tidak biasa, karena kalau tidak biasa itu kita mengerjakannya mungkin tidak akan bisa kita mengerjakan untuk masa yang akan datang. Sholat duha dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 9.30, tepatnya setelah 3 jam pelajaran pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan literasi membaca Al-Quran. Sholat duha bertujuan untuk membuka pola pikir, melunakkan hati, mendisiplinkan siswa, serta membiasakan siswa untuk melaksanakan sholat sunat. Kemudian juga kita berusaha di sini, kita membuat atau menjembatani guru dengan
orang tua dalam rangka mendidik anak-anak kita dengan adanya buku penghubung, sehingga kita bisa bekerja sama dengan orang tua bagaimana nanti kondisi anak-anak kita, anak didik kita yang berada di rumah mereka masing-masing, sehingga kita mengadakan buku penghubung bagi anak-anak kita. Buku penghubung yang dimaksud adalah buku harian ibadah siswa. Buku ini merupakan buku penghubung antara guru dan orang tua dalam memantau ibadah siswa di rumah, seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dengan adanya buku ini, diharapkan kepada siswa agar disiplin dalam beribadah di rumah dan mendorong orang tua siswa untuk membimbing siswa dalam beribadah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا Di segi kesenian, ini juga anak-anak kita di sini sangat berbakat di segi kesenian. Di antaranya seni yang mungkin ini sudah lama dilaksanakan di sini, namun fasilitasnya kita belum ada, sehingga untuk tahun ini alhamdulillah berkat kerjasama dan juga upaya bersama, akhirnya kita untuk tahun ini bisa membeli yaitu sebuah alat kesenian yang biasa ini pondok pesantren yang memiliki ini, yaitu seni selawatan. Jadi dalam nama grup seni kita di sini adalah IRB. Grup Salawatan Irama Rebana Berjaya atau disingkat dengan IRB merupakan sebuah ekstrakurikuler yang mewadahi bakat-bakat siswa dan guru di bidang seni musik Islami. Kendala yang selama ini dihadapi oleh ekstrakurikuler tersebut adalah keterbatasan alat. Dengan kebijakan Bapak Kepala Sekolah dan dukungan Majelis Guru, Dewan Komite beserta wali murid, satu perangkat alat musik Islami dapat dihadirkan dan telah digunakan pertama kali pada acara HUT SMPN 1 Tiumang tanggal 11 Maret 2020. Di sini juga kita berupaya bagaimana tentu kita mencari celah-celah bagaimana di segi keagamaan ini kita tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lainnya, sehingga untuk tahun ini kita berupaya juga melaksanakan tahsin. Tahsin ini adalah pembelajaran sekaligus tahfiz, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki bacaan dari anak-anak kita. Jadi kita mempersiapkan guru pembimbingnya dalam hal tahsin dan tahfiz ini. Tahfiz dan Tahsin merupakan program ekstrakurikuler baru yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjaring hafiz dan hafizah penghafal Quran yang ada di SMP Negeri 1 Tiumang. Siswa-siswi terbaik dipersiapkan untuk menyambut kompetisi-kompetisi hafiz Quran maupun event-event Islami mulai dari skala kecamatan hingga skala nasional. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kemudian di segi sarana prasarana yang kita miliki di sini. Di sini mungkin sebagai informasi bahwa luas wilayah
sekolah kita ini itu kurang lebih 2,8 hektar. Namun pada saat ini, pada saat saya memasuki sekolah ini, itu belum dipagar sekelilingnya, sehingga taman-taman tidak bisa kita fungsikan, tidak bisa kita buat karena selalu dimasuki oleh hewan-hewan seperti kerbau dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu kami melakukan musyawarah dengan para wali murid dan juga majelis guru. Alhamdulillah, berkat kesepakatan dukungan dari semua pihak, komite termasuk majelis guru dan seluruh wali murid, alhamdulillah dibuat kesepakatan bahwa dilakukanlah pembuatan pagar keliling sekolah kita dengan memagar dengan kawan. Alhamdulillah hal tersebut terlaksana. Maraknya hewan seperti kerbau, sapi, dan anjing liar memasuki lingkungan sekolah, terutama setelah jam kerja berakhir dan tidak jarang saat jam belajar tengah berlangsung, menimbulkan keresahan terhadap warga sekolah dan masyarakat sekitar. Hewan-hewan tersebut merusak tanaman di sekitar sekolah dan meninggalkan kotoran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Melalui rapat komite, kepala sekolah dan wali murid bersepakat untuk berswadaya membangun pagar sementara untuk mencegah hewan ternak liar masuk dan mengganggu lingkungan sekolah. Secara bertahap, wali murid setiap kelas bergotong royong memagari sekeliling lingkungan sekolah. Upaya yang kita lakukan adalah yaitu dalam rangka hari ulang tahun SMP 1 Timbang ini, kita melakukan sebuah kegiatan yang tujuan dari kegiatan ini adalah kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan dari sekolah kita ini, dan juga sekaligus pada saat itu kita lakukan penanaman pohon pinang 1000 pinang, dan alhamdulillah dalam hal tersebut dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Hari ulang tahun SMP Negeri 1 Tiumang terakhir kali dilaksanakan tahun 2015. Kegiatan ini merupakan ajang yang potensial untuk mempromosikan sekolah dengan menampilkan bakat-bakat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tiumang. Dan tahun ini, Kepala Sekolah memprakarsai perayaan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 1 Tiumang ke-26 dengan meningkatkan cakupan kegiatan setingkat kabupaten. Program penanaman 1000 pinang merupakan salah satu wujud bukti SMP Negeri 1 Tiumang mendukung program Go Green yang telah digaungkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dharmasraya. Selain mendukung program pemerintah, penanaman 1000 pinang juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman, asri untuk lingkungan belajar siswa. Penanaman 1000 pinang berkaitan erat dengan program pemagaran lingkungan sekolah yang bersifat sementara. Saat pohon pinang telah tumbuh besar dan kuat, direncanakan untuk dapat menggantikan fungsi pagar kawat sementara. Dalam acara tersebut juga sekaligus kita melakukan pembentukan alumni yang mungkin selama ini belum ada terbentuk, namun alhamdulillah setelah kita melaksanakan kegiatan milad SMP 1 Timbang ini, alhamdulillah sudah terbentuk pada saat ini. Ini mungkin suatu hal yang positif dalam kegiatan tersebut. Momen Hari Ulang Tahun ke-26 SMP Negeri 1 Tiumang
juga menjadi ajang reuni bagi alma mater yang memang sangat tinggi kecintaannya terhadap sekolah. Di penghujung acara, dibentuklah pengurus alumni dengan tujuan untuk lebih memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dengan alumni dalam membuat program-program kerjasama antara sekolah dengan alumni. Alhamdulillah, setelah kita melakukan pemagaran sekeliling sekolah, kita sekarang sudah bisa memulai pembuatan taman atau menanam taman, dan alhamdulillah beberapa dari taman yang ada di sekitar sekolah kita sudah mulai kita lakukan pembenahan, di mana semuanya itu adalah bagaimana keindahan yang selama ini tidak bisa kita lakukan, kita sudah mulai untuk melakukannya pada saat ini. Karena termakan usia dan masuknya hewan-hewan ternak liar ke dalam lingkungan sekolah, mengakibatkan taman-taman sekolah menjadi rusak dan tidak lagi indah. Hal ini menjadi salah satu prioritas kepala sekolah dengan mengeluarkan kebijakan untuk memugar dan kembali membangun taman-taman di lingkungan sekolah. Hingga saat ini sudah dilakukan pemugaran 2 area taman sekolah. Merupakan angin segar bagi kami, khususnya warga SMP Negeri 1 Timang, dengan datang dan berbagai kebijakan Bapak Kepala Sekolah yang sekarang ini, yaitu beliau Bapak Sukri. Karena bagi kami banyak mimpi-mimpi yang mungkin selama ini baru sebatas mimpi. Di antara mimpi-mimpi itu seperti kebijakan sholat duha dilanjutkan dengan zikir. Kami memimpikan generasi muda yang memiliki jiwa rohani yang kuat, kemudian memiliki hati yang lembut, dan baru bisa terlaksana dengan keberadaan Bapak Kepala Sekolah. Jadi dengan adanya program seperti ini, kami berharap bisalah terbentuk lulusan dari SMP Negeri 1 Timang ini memiliki kelembutan hati. Di samping itu, zikir ini diharapkan nanti anak-anak kita memiliki keterampilan. Mereka tetap terpakai, mungkin bisa jadi imam sampai pada mimpin zikir, doa, dan seterusnya. Seni musik Islami. Saya kebetulan sebagai salah satu pembina kegiatan ekstra ini ingin membina anak-anak di sini, karena juga lingkungan sini nampaknya sangat mendukung sekali dengan keterampilan itu, yaitu kita namakan grupnya ini IRB. Kita selama ini kami pun ya baru bermimpi, karena untuk melatih anak ini kita terpaksa meminjam alat di grup yang ada di masyarakat sekitar SMP ini. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah ini mewujudkan mimpi kami. Kami dibelikan seperangkat alat rebana dan alhamdulillah anak begitu antusias. Walaupun sederhana, tapi kami sudah merupakan hal yang luar biasa, yaitu pemagaran lingkungan sekolah. Karena selama ini kami bermimpi punya taman yang indah, bagus, seperti sekolah-sekolah yang lain. Kalau kita sesekali bermain ke tempat sekolah kawan, itu kok ya Allah kayak surga dunia. Pagar kawat dengan tonggak-tonggak kayu, tonggak kayu hidup, diharapkan nanti dia hidup, tetap bertahan, tidak mudah lapuk. Nah, dengan itu kami bisa memiliki greenhouse, memiliki taman-taman yang diharapkan dengan keasrian lingkungan sekolah bisa menjadikan anak-anak didik kami menjadi nyaman, tenang dalam belajar, karena disuplai oksigen yang mereka butuhkan. Penanaman 1000 pinang. Nah, selain untuk menciptakan kehijauan,
pinang nantinya diharapkan menghasilkan secara ekonomi. Di samping itu, dengan ditanamnya pinang-pinang di tepi pagar tadi, nantinya diharapkan bisa juga menjadi pagar hidup di sana, sehingga bisa juga untuk melindungi sekolah ini. Harapan kami untuk kedepannya, sebisa mungkin atau kami meminta Bapak Kepala Sekolah tetap konsisten untuk melaksanakan program-program yang sudah berjalan ini, atau kapan perlu mungkin ada program yang sampai hari ini belum nampak atau belum muncul yang sekiranya nanti akan menambah nilai positif SMP Negeri 1 Dumang terkait juga dengan kualitas anak-anak didiknya yang nantinya akan kami lahirkan sebagai lulusan terbaik. Harapan ke depan adalah bagaimana kita bersama-sama mohon bantuan dari semua pihak, terutama sekali dalam rangka bagaimana kita bisa memajukan sekolah kita ini. Kita tentu tidak akan bisa kita berjalan sendiri, tapi itu adalah dukungan dari semua pihak. Harapan mohon kepada bapak-bapak semua tokoh masyarakat untuk dapat membantu bagaimana berjalannya kegiatan yang sudah kita program dengan baik ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semuanya itu tidak lain tak bukan adalah bagaimana kita mendidik anak kita untuk masa yang akan datang untuk yang lebih baik lagi. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.